Bapak Senang, mohon sebentar Bapak Senang, layarnya Mbak Danang diturunin dikit karena wajahnya Pak Basna nggak kelihatan. Oh, kelihatan setengah. Oh, nah, gitu. Kelihatan ya? Ya, mantap. Nah. Baik Bapak Ibu sekalian yang kita muliakan, yang kita hormati, Bapak Ketua Jemaat PBNU, Bapak Kiai Haji Junaidi, yang alhamdulillah selalu kita, beliau kita jadikan teladan, beliau sama-sama kita sekarang. Jadi jangan sampai Bapak Ibu dulu, Pak Kiai itu memantau. Pak Kiai memantau. Yang kami muliakan hormati Pak Sekretaris LPMA Pak PBNU, Kak Arianto Uki, teman-teman, sahabat-sahabat yang spesial, yang kami banggakan, yang kami muliakan, segenap peserta dari seluruh Indonesia, dari Sabang hingga Merauke, dari Pulau Rote hingga Miangas, Bapak Jokowi. Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Ini ada tepu ma'arif ya. Jadi coba perhatikan, semua di mute, jangan di mute. Saya bilang sebut mandiri dan afirmatif. Mandiri, afirmatif. Nah, nirlaba, transformatif. Adaptif, profesional. Pak Arbeno, mantap. Wow, keren. Pakat? Oke. Siapa yang pimpin? Saya yang pimpin ya. Ayo, semua tangan siap untuk bertepuk tangan. Mandiri, afirmatif. Nirlaba, transformatif. Adaptif, profesional. Pak Arifeno. Mantap. Wow, Arifeno. Mantap. Oh, keren. Jaya Ma'arif, jaya bangsa, jaya negara. Amin. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan, ini kita sedikit kembali ke habitat kita sebagai santri. Ini pertama, makna pendidikan dan pembelajaran itu pertama ada 4 kata dalam bahasa Arab yang berwazan fa'ala, allama, adaba, rabba, darasa. Jadi kalau allama yu'allimu ta'liman itu bermakna guru sekedar mengajar siswa, urusan lain apakah kamu beradab, berakhlak, yang jelasnya saya telah melepaskan kewajiban. Guru pada sosok yang seperti ini yaitu hanya melaksanakan tugasnya sebagai allamah yu'allimu ta'liman. Berarti hanya mengejarkan pengetahuan. Yang kedua, kata pendidikan dan pembelajaran juga bermakna adabah yu'adibuh ta'diban, yang juga bermakna pendidikan, pembelajaran, tetapi lebih spesifik pada makna sikap. Lalu yang ketiga ada kata rabba yurabbi tarbiyatan. Makanya yang kemudian sesungguhnya menghimpun ketiganya. Di sana sikap, di sana pengetahuan, dan juga di situ makna keterampilan. Sehingga ketika pemilihan jurusan, fakultas, ketika masa-masa di awal pendirian UIN, ada fakultas tarbiyah, itu terjadi diskusi. Apakah kuliah ta'limiyah, kuliah ta'dibiyah, kuliah tarbiyah, atau kuliah tadrisiyah? Itu sepakat bahwa yang pas adalah tarbiyah. Dari kata rabba yurabbi tarbiyatan. Karena di sana dicetak orang yang akan mendidik anak bangsa, anak negeri, anak-anak kita untuk memiliki pengetahuan, kedua memiliki sikap, dan nanti memiliki keterampilan yang ketiga-tiganya dipakai untuk menjadi manusia yang mandiri, kelak membangun negaranya, membangun bangsanya. Tetapi ada satu kata yang sebenarnya lebih spesifik, yang bermakna keterampilan, dari kata darasa, mudarrisu, tadrisan. Dulu di tarbiyah itu ada tadris Inggris, ada tadris IPA,
ada tadris biologi kalau nggak salah, tadris IPA atau biologi, ada tadris IPS. Itu sebenarnya lebih spesifik pada kemampuan mempelajari, mengajarkan bahasa Inggris, makanya disebut tadris Inggris. Nah, Bapak Ibu sebagai kepala madrasah, Bapak itu di mana sebenarnya? Kalau bahasa Inggris kan hanya satu, teacher. Teacher untuk akhlakul karimahnya kalau memang diajarkan akhlak, teacher untuk keterampilannya, teacher juga untuk sikapnya. Nah, Bapak Ibu sebagai kepala madrasah, apakah Ibu di muallim, apakah Ibu di muaddib, apakah Ibu di mudaris atau murabbi? Kalau Bapak Ibu sebagai muallim, utamanya Bapak kepala sekolah, udah menjalankan saja kewajibannya. Apakah guru masuk atau tidak, apakah anak-anak menyerap pembelajaran yang diberikan atau tidak, itu urusan lain. Yang jelasnya saya melaksanakan kewajibanku sebagai kepala madrasah. Sehingga kepala madrasah yang seperti ini hanya kepala madrasah yang spesifik bernama muallim. Lalu apakah kita hanya sekedar muaddib? Yang penting kita perbaiki akhlaknya anak-anak, atau apakah dia paham pelajaran atau tidak, urusan yang penting akhlaknya bagus. Tetapi sesungguhnya yang penting bahwa selain kata ada juga mudaris, bahwa walaupun anak-anak tidak memiliki pengetahuan, yang penting cakap, terampil, bisa menjalankan mesin kalau SMK, bisa membuat mesin menyala, bisa mengoperasikan komputer, mengoperasikan laptop, maka yang seperti ini disebut dengan mudaris. Nah, Bapak Ibu sesungguhnya adalah murabbi. Jadi kepala madrasah, kepala sekolah adalah murabbi. Kenapa murabbi? Bahwa tidak hanya sekedar menggugurkan kewajibannya, tetapi yang sangat penting adalah bagaimana guru bisa menjalankan kewajibannya, membuat guru itu sebagai murabbi, bukan hanya sebagai muallim, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, Bapak sebagai kepala madrasah itu murabbi. Jadi, murabbi sebagai manajer, orang yang mengatur. Makanya kalau kita membaca surah Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbil Alamin, Tuhannya alam. Kenapa Tuhannya alam? Kenapa pakai kata Rabbun? Karena Tuhan hadir untuk melakukan pengaturan, menjadi manajer di alam ini. Maka guru, kepala madrasah adalah manajer, adalah edukator pendidik yang harus sampai kepada membuat akhlaknya peserta didik baik, menjadi motivator, lalu kemudian yang sangat penting juga administrator. Kenapa harus administrator? Karena mereka harus mengatur jadwalnya, mengatur siapa guru masuk, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, penting kepala madrasah sebagai administrator yang bukan hanya memikirkan dirinya, tetapi memikirkan juga kesejahteraan para gurunya. Lalu Bapak Ibu sekalian, ini ada kata yang berkaitan dengan siswa, santri atau pelajar. Ini ada 3 kata yang memaknai siswa atau siswi. Ada murid, ada tilmizun, ada thalib. Nah, sebenarnya yang pas untuk yang pas untuk kita, untuk lembaga pendidikan kita itu murid. Tapi kemudian di nomenklatur Dikbud itu disebut peserta didik. Tetapi sesungguhnya peserta didik mencakup ketiganya. Tilmizun, muridun, thalibun. Kalau murid itu dari kata aradah yuridu. Itu lebih sampai kepada orang-orang yang mencari Tuhan, ingin mencari Tuhan. Makanya mereka berguru. Makanya gurunya disebut dengan mursyid. Makanya sebenarnya di dalam lembaga pendidikan kita, kalau disebutkan murid, maka gurunya adalah murabbi. Maka kepala sekolahnya murabbi. Jadi kalau muridnya, karena murid itu kan istilah tasawuf. Murid itu adalah orang yang ingin mencari Tuhan. Maka karena mereka tidak mendapatkan Tuhan, bagaimana caranya untuk mengenal Tuhan? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Maka kemudian adalah mursyid. Mursyid itu kemudian orang yang mencarikan jalan, menuntun mereka untuk menuju kepada Tuhan. Maka sebenarnya pasangannya murid, kalau kemudian dalam lembaga pendidikan itu seharusnya mursyid, tapi mursyid dalam tasawuf, maka yang pas adalah murabbi. Tilmizun, mu'allim. Thalib itu mahasiswa, pencari ilmu, mencari pengetahuan. Sementara murid sebenarnya mencakup ketiga-tiganya. Ingin mendapatkan pengetahuan, ingin mendapatkan sikap, dan ingin mendapatkan keterampilan. Tetapi nomenklatur kita hanya disebut sebagai peserta didik. Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu di kurikulum 2013 kan kita kenal ada KI 1, KI 2, KI 3. Nah, KI 1 itu kan hablum minallah, hablum minan nas, ulum wa maharat. Jadi di awal-awal anak-anak masuk, jadi
di masa pandemi COVID ini, Bapak Ibu sebagai kepala madrasah harus sampaikan kepada para guru kita bahwa walaupun kita menyapa anak-anak jarak jauh, tetapi nilai-nilai keagamaan tidak pernah lepas. Harus dimulai ketika anak-anak video call misalnya atau pembelajaran lewat daring, maka guru silahkan berwudu, anak-anak diminta berwudu, dekatkan bahwa di masa pandemi COVID ini kita harus bersabar. Nah, sebenarnya di kondisi bangsa yang seperti ini, justru anak-anak harus dikuatkan keisakunya, harus dikuatkan keiduannya. Soal ulum wa maharat menurut saya di masa itu penting, tetapi wilayah-wilayah kita, letak geografisnya madrasah dan sekolah itu kan berbeda-beda. Sehingga harus kita sirami anak-anak dengan hablum minallah, dengan hablum minannas, lalu kemudian arahnya menuju kepada pengetahuan, maharat adalah keterampilan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini hanya intermezzo saja dalam rangka menguatkan kesadaran kita sebagai kepala madrasah, sebagai kepala sekolah, bahwa Bapak Ibu punya tanggung jawab yang besar di dalam mengendalikan kendaraan yang bernama madrasah, bernama sekolah. Mau diarahkan penumpangnya adalah guru, penumpangnya adalah siswa, maka sebenarnya kuncinya ada di Bapak dan Ibu sebagai leader, sebagai motivator, sebagai administrator, sebagai manajer di dalamnya. Nah, ada aspek yang sangat penting setelah Ibu melakukan semuanya itu sebagai administrator, sebagai motivator. Hal yang sangat penting, Bapak Ibu harus melakukan monitoring, ada evaluasi, ada supervisi. Ini ketiganya sebenarnya sangat berbeda, monitoring, evaluasi, supervisi. Nah, yang kita kenal di lembaga pendidikan kita, itu sebenarnya kita di madrasah, saya pernah menjadi kepala madrasah alian negeri di Mamuju, di Maju Mundur Jurang. Itu Mamuju, Maju Mundur Jurang. Nah, di sana itu kepanjangannya, kependekannya itu negatif semua. Kalau Mamuju Tengah, mate, itu bahasa Bugis, berarti mati. Kemudian Mamuju Timur, mati. Mamuju Utara, maut. Lah, makanya Mamuju Utara itu diganti menjadi Pasangkayu. Lalu kemudian di ibu kota namanya Mamuju, mampus, Mamuju Pusat. Tapi saya pernah di sana, kita tidak terlalu mengenal monitoring, kita hanya mengenal kata-katanya, kalimatnya monitoring dan evaluasi, tetapi sebenarnya yang terjadi di madrasah dan sekolah adalah supervisi. Nah, apa yang kita mau lakukan, Bapak Ibu sekalian? Nah, sebenarnya ini bukan lagi saatnya menggurui Bapak Ibu, karena Bapak Ibu lebih pengalaman daripada kami. Kami dulu 5 tahun yang lalu memang, tapi Bapak sekarang tentu banyak perubahan-perubahan seperti apa supervisi. Tetapi intinya sebenarnya, kalau supervisi itu lebih pada pembinaan guru. Makanya kadang kemudian kepala sekolah, sementara gurunya mengajar di madrasah, di kelas, tiba-tiba Bapak Ibu kepala madrasah datang untuk memantau seperti apa proses pembelajaran yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru. Lalu kemudian monitoring sebenarnya memantau ini lebih pada melihat seperti apa prosesnya, evaluasi punya jangka waktu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada. Seperti apa monitoring? Itu fokus pada kepentingan kontrol dan upaya preventif dalam memastikan input, proses, output, dan rencana kerja berjalan efektif dan efisien. Ini, lalu kemudian kalau evaluasi, fokus pada penilaian efektivitas, relevansi, dampak, dan seterusnya. Nah, yang dilakukan oleh kepala madrasah pada umumnya itu disebut dengan supervisi. Sebenarnya pembinaan berupa bimbingan atau tuntunan ke arah perbaikan situasi pendidikan pada umumnya. Maka sebenarnya secara sederhana, supaya menghindari terlalu banyak kalimat dipakai di madrasah dan sekolah, ya silakan saja pilih salah satunya. Bapak Ibu mau pilih monef atau Bapak Ibu memilih supervisi. Nanti isinya di dalamnya mengandung monitoring, mengandung evaluasi, dan mengandung supervisi. Nah, Bapak Ibu sekalian, seperti apa? Kalau monitoring itu bersifat kontinu dan reguler, bisa dilakukan bulanan, per tribulan, atau per semester, atau per tahunan. Tentu ada instrumen-instrumennya. Kemudian evaluasi umumnya dilakukan 2 kali di tengah dan di akhir program. Jadi evaluasi itu mengevaluasi proses yang sudah dilakukan.
setelah dilakukan perencanaan, di mana kepala madrasah sebagai perencana harus mengevaluasi apa yang sudah direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi. Lalu kemudian supervisi sebenarnya bisa dilakukan kapan saja, tetapi sebaiknya dilakukan 2 kali dalam 1 semester. Tujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran agar menjadi lebih baik. Jadi Bapak Ibu Kepala Madrasah, guru-guru yang sedang belajar, sedang memberikan pembelajaran lewat di rumahnya, kemudian anak-anak belajar secara daring, sebenarnya tetap penting untuk dilakukan supervisi. Seperti apa prosesnya, mana RPP-nya. Kalau Pak Menteri sekarang cukup 1 RPP saja, di dalamnya memuat apa metodologinya dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, siapa yang melakukan MES? MES ini monitoring, evaluasi, dan supervisi. Jadi biasanya kalau monitoring itu kepala untuk semuanya. Jadi monitoringnya kepala sekolah madrasah untuk pendidik tenaga kependidikan, lalu kemudian anak didik, lalu on the way itu orang tua wali, dan masyarakat. Maka sebenarnya Bapak Ibu Kepala Madrasah jangan hanya monif kepada gurunya, tetapi yang penting juga anak didik, dan yang sangat penting seperti apa keterlibatan orang tua. Kemarin jumpa persnya Pak Menteri bersama Menteri Agama juga, itu kan bahwa memang problem banyak sekali negatifnya pembelajaran jarak jauh, sehingga sekarang zona hijau dan zona kuning itu diperkenankan untuk dibuka, kecuali zona merah. Karena bayangkan Bapak dan Ibu yang punya anak 3, hanya 1 HP, kira-kira gimana? Makanya Pak Menteri kemarin kalau di awal-awal beliau menyampaikan itu memang problem sekali pembelajaran jarak. Tapi mau gimana? Nah, makanya ulasannya bahwa pilihan apapun pasti beresiko. Pilihan jarak jauh beresiko untuk ekonomi, ada psikologinya anak-anak. Anak-anak sudah bosan tinggal di rumah. Nah, mendingan kita di kampung agak luas rumah kita. Tapi kalau di tempat saya di Salemba berdempetan 4 anaknya, kamarnya hanya 2. Waduh, problem banget. Makanya orang tuanya banyak, Pak, laksanakan aja pembelajaran. Itu disampaikan kepada keluarga yang juga guru. Lalu evaluasi kepala madrasah sekolah untuk semuanya juga. Jadi monef untuk semuanya, pendidik tenaga pendidikan, lalu anak didik, peserta didik, PD, lalu on the way, orang tua wali, dan masyarakat. Sementara untuk supervisi kepala, sebenarnya hanya spesial untuk pendidik dan tenaga pendidikan secara khusus, karena muatannya isinya dalam rangka pembinaan. Nah, ini nanti kita berdiskusi Bapak Ibu sekalian, saya hanya menjelaskan mukadimahnya saja, Bapak Ibu pasti lebih pengalaman, kita hanya ini tidak ada menggurui, saya bukan guru, tapi kita sama-sama saling belajar. Nah, ini tadi monitoring, evaluasi, dan supervisi. Lalu kemudian monitoring, evaluasi, supervisi pada aspek sikap. Jadi yang dimonitor adalah sikapnya guru, sikapnya anak-anak, pengetahuannya guru, pengetahuannya anak-anak, keterampilannya guru, monitor. Lalu kemudian selanjutnya sebagai kepala penanggung jawab harus memantau seperti apa SPK-nya. Jadi SPK itu sikap, pengetahuan, keterampilan. Guru, murid, orang tua, wali, dan masyarakat. Sebentar kita berdiskusi, Pak Ibu. Ini kita hanya mendengar dulu. Lalu, nah Bapak Ibu, untuk madrasah, bagi Bapak Ibu yang kebetulan diamanahkan sebagai kepala madrasah, itu ada keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 6990/19 tentang petunjuk teknis supervisi pembelajaran di madrasah. Nah, bagi kepala madrasah di samping berpedoman pada bahan-bahan monet PJJ LT sebenarnya juga melaksanakan juknis Dirjen. Lalu kemudian untuk kepala sekolah, saya yakin juga ada pedoman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut, ayo kita berdiskusi. Ini ada 7 soalnya. Ada 7 soalnya. Gimana caranya lihat nama-namanya ini? Ada 7 soal, oke. Ada 7 soalnya. Ini pilih 3 soal di bawah ini dan jelaskan. Jadi silakan Bapak Ibu pilih dari 7 soal ini ada 3. Silakan pilih 3. Tetapi yang paling tinggi bobotnya adalah nomor 5, 6, dan 7.
paling tinggi bobotnya. Nomor 1 sampai 4 bobotnya hanya 5. Nah, oleh karena itu saya persilahkan. Saya tidak mau menyebut nama. Silakan acungkan tangan siapa yang mau. Silakan. Ayo. Oke, Pak siapa ini? Pak Rusmana. Pak Rusmana. Pak Rusmana. Pak Rusmana, mantap. Assalamualaikum. Pak Rusmana sebelum bertanya, mantap dulu. Mantap, Ma'arif. Mantap. Pak Rusmana, mantap. Iya. Silakan perkenalkan nama. Nama saya Rusmana dari Kepala Sekolah SMA Ma'arif Kota Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau monitor dan evaluasi itu biasanya yang melakukan adalah kepala sekolah. Tapi kalau beberapa hal yang berkaitan dengan materi pelajaran itu guru yang memonitor. Nah, perbedaannya dengan supervisi. Supervisi biasanya dilakukan oleh pengawas sekolah yang mengawasi antar sekolah, baik SMA atau SMK. Saya kira itu yang secara singkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'arif, mantap! Mantap. Mantap. Lanjut, siapa? Ayo. Silakan Bapak Ibu. Siap, saya. Siapa? Pak Adib ya. Pak Adib. Langsung Pak Adib. Silakan Pak Adib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari MA Tarbiyatul Banin, Winom, Pati, Jawa Tengah. Pati, oke. Mbah Mun. Nah, ya. Saya mau menjawab yang nomor 7, Bapak. Mantap, oke. Ya. Oh ya, mantap, Ma'arif. Ma'arif, mantap. Nomor Ulangi, 7 ulangi, Pak Adib. ada pengamatan kelas 12. Ini siapa-siapa yang diberi penghargaan. Ada beberapa penghargaan dari kami kepada para sivitas akademika. Yang pertama adalah penghargaan kepada murid yang berprestasi secara akademis. Untuk kelas 12, kami kebetulan punya 3 jurusan, IPA, IPS, dan Bahasa. Yang pertama adalah mereka berprestasi secara kumulatif akademis maupun non-akademis. Itu kita berikan peringkat 1, 2, dan 3. Yang kemudian penghargaan yang kedua kita berikan kepada siswa-siswa yang berprestasi secara kumulatif akademis dan non-akademis untuk kelas 10 dan kelas 11 selama 1 tahun di bidang lomba-lomba dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang juga kita berikan penghargaan kepada guru yang katakan punya prestasi yang menonjol. Ini prestasinya kita tidak bisa karena di Bang Arif kadang jarang sekali ada yang ikut lomba, cuma prestasi ini adalah dari interest siswa yang kami lakukan untuk kita lakukan semacam kuesioner begitu, guru idola mereka siapa begitu. Dan alhamdulillah setiap tahun ini ya tidak menjadi haknya 1-2 orang, insya Allah beragam ini. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Sebelum kita lanjut, jadi benar. Ini ada sebenarnya problem di lembaga pendidikan kita. Karena setiap penamatan, ini tadi sudah bagus, sekolahnya Pak Adib itu memberikan penghargaan bagi yang berprestasi secara non-akademik. Nah, selama ini yang dihitung sebagai kehebatan, itu hanya anak-anak yang ranking 1, ranking 2 secara kumulatif nilai. Tetapi anak-anak yang berprestasi di pramuka, yang berprestasi membawa nama harum daerah, misalnya juara MTQ atau Olimpiade, itu jarang sekali diberikan penghargaan. Penghargaannya dari bupati, tetapi dari tingkat satuan pendidikannya justru tidak dihargai.
Padahal sebenarnya tidak boleh terbedakan antara anak-anak yang juara di kelas dengan anak-anak yang aktif di Palang Merah, anak-anak yang aktif di Pramuka. Karena justru sebenarnya anak-anak yang mungkin secara akademik tidak terlalu mampu, tapi kemudian mereka punya kecerdasan sosial. Anak-anak Palang Merah itu kan punya kecerdasan sosial. Kemudian anak pramuka itu kan sebenarnya kaderisasi untuk cinta bangsa. Tetapi kadang oleh kepala madrasah termasuk guru, ketika ada yang minta izin, guru agak marah kepada anak-anak pramuka, anak-anak Palang Merah. Padahal sebenarnya sama-sama berprestasi. Nah, makanya ada candaan di Kementerian Agama itu disebutkan bahwa yang ranking 1 sampai 10 nanti kalau selesai S1 jadi dosen, lanjut S2, S3 dapat beasiswa. Ujung-ujungnya jadi pegawai negeri sipil. Itu ranking 1 sampai 10. Lalu kemudian yang biasa-biasa saja itu nanti jadi tentara, jadi polisi. Nah, yang paling bontot, yang paling buntut nomornya ranking 34 dari 34 siswa itu nanti jadi pengusaha. Karena jadi pengusaha nanti menjadi bupati. Kalau ia menjadi bupati, lalu kemudian nanti memberikan penghargaan kepada temannya yang tadi ranking 1 karena kebetulan jadi guru. Makanya Bapak Ibu sekalian, utamanya kepala madrasah, sampaikan kepada guru, jangan pernah memandang enteng anak-anak yang kelihatan biasa-biasa saja. Justru sebenarnya yang biasa-biasa saja itu justru itu akan berprestasi ke depan. Saya dulu waktu menjadi kepala MAN, setiap tahun terjadi perkelahian antar kelas. Karena di kelas 2 diminta anak-anak untuk memilih jurusan. Apakah mau pilih IPS atau IPA? Biasanya anak IPA itu bangga. Oh, IPA, karena memang identik. Mungkin juga di madrasahnya, begitu kan? Di madrasahnya itu identik kalau IPA itu hebat-hebat, IPS itu biasa-biasa. Makanya yang pilih IPA itu memang yang sudah sudah ranking di tingkat SMP sanawiyah. Sementara yang pilih IPS itu yang bodoh-bodoh, yang biasa-biasa saja. Akhirnya di tempat saya dulu itu terjadi ejek-mengejek, perkelahian ketika pemilihan jurusan. Saya bilang ke sini, kenal nggak Gus Dur? Bilang, kenal Pak. Gus Dur itu IPA atau IPS? IPS. Kenapa IPS? Pak, kan Gus Dur itu dari pesantren. Saya bilang, bisa nggak jadi presiden? Udah presiden. Kemudian yang kedua, kenal nggak Najwa Shihab? Najwa Shihab itu IPA atau IPS? Oh, IPS Pak, itu hukum. Jadi sebenarnya tidak boleh kalian memperdebatkan bahwa jurusan IPA lebih hebat daripada jurusan IPS. Karena nanti setelah selesai, itu sama saja. Yang penting nanti siapa bisa berkontribusi bagi orang tuanya, bagi masyarakatnya, itulah prestasi yang sangat. Nah, lanjut. Siapa? Tidak perlu kita sebutkan nama. Pak Nur Badri, yang ketawa-ketawa tadi ini. Halo, Waalaikumsalam. Assalam. Ya, Pak Nur. Dari mana? Saya Pak Agus, Bapak. Pak Basnam. Ya, Pak oke. Pak Agus Samsudin. Ya. Dari SMA NU 1 Gresik. Ya. Ingin tukar berbagi pengalaman. Apa yang disampaikan tadi oleh Pak Agib tadi memang benar. Setiap akhir kelas 12 kami melaksanakan berupa penghargaan terhadap siswa dan guru, di mana prestasi dari anak-anak di pas wisuda itu kita berikan penghargaan baik akademis maupun non akademis. Akademisnya mungkin prestasi di nilai ujian nasional tertinggi, prestasi nilai rata-rata begitu. Ijazah juga demikian. Namun di non prestasi non akademisnya kita bedakan, kita bagikan menjadi beberapa hal, bidang untuk olahraga, seni, kemudian cipta karya dan sebagainya. Namun yang perlu tak garis bawahi itu insya Allah semuanya sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Namun di sekolah kami itu akan ada untuk memacu, memotivasi anak-anak untuk berprestasi, berkarya di SMA itu selama pendidikan, maka kita rekap.
kita rekap pada saat mulai awal tahun masuk kelas 10 sampai dengan kelas 12. Nah, ini yang kita rekap, berarti tidak hanya sekedar di akhir saja, tapi merupakan suatu proses perjalanan panjang anak-anak menempuh pendidikan di SMA, ya, gitu. Jadi hanya itu sebagai motivasi anak-anak prestasi, baik itu non akademis maupun akademisnya. Jadi setiap itu ada, jadi memang banyak yang kita keluar, tapi tidak apa-apa. Itu sebagai motivasi untuk anak-anak biar diketahui oleh adik-adik kelasnya yang kelas 10 atau 11. Oh, kalau gitu nanti akan di wisuda itu akan ada penghargaan yang memang long road dari perjalanan panjang di kelas 10 sampai kelas 12 itu. Termasuk diantaranya prestasi olahraga. Anak akan mempertahankan di kelas 10 itu menjadi prestasi yang kelas 11-nya terus begitu. Apalagi jenjangnya yang berkarir. Itu Bapak, itu yang kami lakukan di SMA NU 1 Gresik. Kemudian untuk itu yang nomor 7, untuk yang nomor 6 ini juga pengalaman juga, ini memang biasanya untuk supervisi ini memang kadang-kadang jarang dilakukan. Kadang-kadang kok kayaknya ini merupakan satu aib atau mungkin bagi guru yang bersangkutan itu iya kan takut khawatir dan sebagainya itu kan. Ya. Tapi di sekolah kami ini memang benar kita budayakan, hal biasa. Jadi sisnya bukan kita menilai, tetapi kita ajak share. Jadi sharing untuk bagaimana pengalaman saya melakukan itu, atau kita lakukan untuk tahapan awal kita laksanakan oleh guru-guru senior. Jadi tidak harus kepala sekolah. Jadi kita tunjuk untuk tim supervisinya itu siapa, kita lakukan begitu. Dengan pertama ada pemberitahuan dulu. Dan sudah lama tercipta sehingga sekarang tanpa diberitahu pun sudah siap. Memang sudah kondisinya memang RP dan semuanya sudah memang terkondisikan. Tapi awal-awal memang merupakan suatu ketok untuk mau di supervisi sudah gemter kabeh, sudah nggak mau dan sebagainya, ya itu banyak. Akhirnya kita awal-awal itu begitu memang sulit. Saya juga pertama gimana caranya supervisi itu, saya juga bekerja sama dengan pengawas sekolah. Sementara dulu jadi pengawas sekolah kan binaan-binaan dari satu sekolah itu kan ada pengawas dari cabang dinas. Nah itu kita coba, kebetulan kenal baik, kita ajak ngobrol, coba Pak supaya bisa. Nah itu mengawalnya perlu. Akhirnya sudah terkondisikan semacam itu, akhirnya kita lakukan hal yang biasa. Jadi memang awal-awal gurunya itu sudah gemter kabeh begitu. Tapi ternyata akhirnya jalan dan sekarang hal biasa. Baik dicegah sewaktu-waktu apapun persiapan guru-guru kita sudah siap. Itu yang terjadi begitu. Jadi memang awal-awal memang agak sulit itu. Kita coba bisa share pengalaman begitu. Itu mungkin informasi dan diskusi kami Bapak dari jawab tanya itu pengalamannya memang sangat luar biasa untuk proses dalam kelas ini. Dan juga biasanya ini kan juga khawatirnya guru-guru ada di lapangan anak-anak. Dan itu memang kita untuk sebagai kepala sekolah juga keliling setiap saat, setiap jam itu di jam-jam kosong. Selain itu guru piket ada keliling di kelas itu. Dan pada saat guru yang kosong itu kita coba masuk, kita dekatkan, kita mencari. Hingga saya selaku kepala sekolah masuk di kelas itu hal yang biasa, bukan hal yang ujuk-ujuk kok ada kepala sekolah atau guru senior, itu hal yang biasa setiap hari, setiap minggu, setiap bulan dan sebagainya begitu. Jika hal yang biasa begitu. Ini membudayakan untuk anak-anak supaya memang tidak ada unsur penilaian kita, tapi bagaimana menakyat nanggone anak dan sebagainya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bapak Basri. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Ini menarik tadi karena sejak kelas kelas awal 10 sampai kelas 3 di jenjang madrasah aliyah SMA itu sudah dicatat prestasinya anak-anak. Itu kan luar biasa. Jadi kalau teman-temannya tahu bahwa nanti kita akan dicatat, maka nanti kemudian anak berlomba untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk sekolahnya, untuk madrasahnya. Dan ini kemudian dalam pantauan kepala madrasah. Ini saya rasa best practice untuk Bapak Ibu di sekolah lain untuk ditiru, untuk dicontoh. Ini saya rasa tidak banyak yang melakukan ini. Ini gunanya kita bertemu secara daring karena memang kita bisa share-share pengalaman. Terima kasih Pak Agus. Selanjutnya ibu nih.
Ibu, saya tidak mau sebutkan namanya. Acungkan tangannya. Ada Ibu? Kalau enggak, saya sebut. Ibu-ibu harus ditunjuk. Ibu Nurmaningsi. Oh, enggak. Ibu Siska, Ibu Siska. Ya. Ibu Siska. Ibu Siska dari mana? Lagi tidur, bangun ya. Bu Siska, silakan. Ini suara mana, Bu Siska? Bu Siska, monggo Bu Siska. Ini suara nggak ada. Bisa yang lain mungkin Pak Batman. Ibu Istiqomah. Ibu Nunung. Ibu Nunung. Ibu Nunung Ratnaningsi. Silakan Bu. Ibu pilih nomor berapa? Ibu bisa menjelaskan nomor 5. Atau terserah. Mana? Silakan aja. Ayo Bu. Ibu Nuraini. Ibu Nuraini. Halo. Ibu Nur. Ibu Nuraini Dewi Masyito. Silakan Bu. Halo. Halo, cepat Bu. Ibu Nuraini. Mohon maaf Pak, saya masih baru jadi kepala sekolah, jadi belum pernah melakukan supervisi. Oh, gitu. Belum ada 1 tahun ya. Ibu Eva. Silakan Bu Eva. Eva Kurnianti. Saya coba menjawab yang nomor 6 ya Pak. Ya, oke. Sebenarnya saya baru jadi kepala sekolah ini awal Juli ini Pak. Ya, nggak apa-apa. Nah, tapi saya sudah pernah jadi kurikulum, jadi pernah beberapa kali itu mewakili kepala sekolah untuk Bu Eva di mana? supervisi Bapak Ibu guru yang ada di kelas. Di madrasah Kalau atau di sekolah? Ya, Madrasah di apa? sekolah kami itu supervisi Dari madrasah apa, Bu? pendidik Kepala itu sekolah apa? dibuat jadwal sama yang sifatnya itu spontanitas, Pak. Jadi Ibu Eva kalau dari sekolah mana? dari Sekolah mana? Kejajar, Pak, SMA Kejajar Wonosobo. Oh, Wonosobo, Jawa Tengah. Oke, Oke. Bu, ya. Jadi untuk supervisi Gantiin Bu Susi ya? itu SMK, Bu, saya SMA. Oh iya. Ya, Bu Susi SMK, saya SMA-nya. Ini SMA ya. Ya. Jadi untuk supervisi ke kelas kepada Bapak Ibu guru itu kami jadwalkan itu sudah dalam bentuk terjadwal, jadi sudah jelas hari apa, terus untuk mapel apa, di kelas berapa itu sudah jelas, itu yang pertama. Terus yang kedua itu kami juga menjadwalkan untuk yang spontanitas. Artinya di sini itu kami mencoba kami mencoba untuk memfasilitasi Bapak Ibu guru agar mereka itu dalam memberikan KBM pembelajaran itu mereka itu selalu siap setiap saat. Makanya kita akali dengan cara supervisi secara spontanitas itu, Bu. Beberapa kali itu kami mencoba untuk masuk supervisi secara spontanitas kepada Bapak Ibu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ada beberapa itu yang memang sudah siap dari persiapan materi, dari media, itu banyak di antara mereka yang sudah siap. Tapi ada beberapa guru itu yang belum siap. Biasanya itu di media, Bu, di media pembelajarannya. Kalau secara materi, penguasaan materi, terus untuk penilaian dan sebagainya itu 75% ke atas itu mereka sudah siap. Itu untuk yang nomor 6. Terus mencoba menjawab yang nomor 7, ya, Bapak. Untuk yang nomor 7, penghargaan itu biasanya kami berikan itu dalam bentuk lesan dan bentuknya dalam bentuk reward, Bu. Biasanya itu kalau bentuk lisan itu misalnya anak melakukan sesuatu tindakan yang
yang bagus Bu, itu kami berikan penghargaan dengan ucapan terima kasih dan seterusnya. Jadi di situ anak itu ada penghargaan. Oh iya, berarti saya itu melakukan suatu tindakan yang benar dan itu ada apresiasi dari Bapak atau Ibu guru. Dan itu biasanya kami tanamkan kepada Bapak Ibu guru baik di dalam kelas ataupun di luar kelas. Terus kami juga berikan reward Bu, itu baik untuk yang non akademik ataupun yang akademik. Kalau misalnya untuk yang non akademik itu kan misalnya anak mengikuti perlombaan dan di situ anak mendapat apa ya? Mendapat ranking atau mendapat juara. Nah, di situ nanti kami berikan sertifikat dan kami berikan uang pembinaan, Bu. Itu yang non akademik. Untuk yang akademik itu di setiap kelas itu kan ada perankingan, Bu. Nah, di situ untuk yang siswa peringkat 1 sampai peringkat 3 itu kami bebaskan untuk uang uang bantuan dari yang kami ambil dari wali murid, itu kami bebaskan selama 1 semester. Kalau misalnya peserta didik itu bisa mempertahankan prestasinya, itu bisa lanjut untuk semester berikutnya. Mungkin itu Bapak yang bisa kami sampaikan. Ya, oke. Ini nanti kita jelaskan. Luar biasa, ini ada penghargaan. Sebenarnya ke depannya itu mungkin bagus digagas ya. Ini saya hanya pikiran saya, bahwa anak-anak dari madrasah Ma'arif, utamanya yang di SMA, SMK, dan MA Ma'arif, itu andaikan kemudian yang berprestasi itu bisa kemudian kita berikan beasiswa studi di UNUSIA, atau perguruan tinggi NU yang ada di wilayah. Di Wonosobo kan ada Unsyik. Ada Unsyik, kalau tidak salah Syamah Syaridovir dulu rektornya. Itu penting sebenarnya kerjasama seperti ini. Ya, kami juga kerjasama itu Pak. Jadi perekrutan lewat bidik misi Pak. Iya. Ya, bidik misi itu. Itu ya. Itu kalau bidik misi kan di negeri kan, negeri. Ya, itu swasta nanti, Pak. Ya itu udah bagus sekali itu Bu. Dan kemudian anak-anak kita yang masuk di perguruan tinggi itu kan menjadi kebanggaannya madrasah, kebanggaannya orang tua, sehingga coba di list anak-anak yang misalnya lolos masuk ke perguruan tinggi, ke ITB, ke UGM, itu kan bisa menjadi bahan omongan di masa yang akan datang dalam rangka perekrutan mahasiswa-siswa baru. Bahwa coba lihat alumni madrasah di Wonosobo ini lolos di UGM, lolos di Undip, itu kan jadi kebanggaan. Nah, ini penting, mungkin hanya usulan, semoga Pak Kiai Arifin Junaidi selaku Ketua LP Ma'arif NU, andaikan bisa kita gagas ke depannya bahwa anak-anak madrasah kita yang tingkat menengah alias SMK bisa kita berikan beasiswa lalu studi di perguruan tinggi NU. Yang pernah kita ada di posting di WA itu ada kurang lebih 400-an PTNU, Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama, dengan nama yang bermacam-macam. Ada Unsyik kalau Wonosobo, ada UNUSIA, ada bernama NU, ada yang hanya menyebut Unwahas. Ada Unwahas, Wahid Hashim di Semarang, ada Unisman di Malang, itu kan luar biasa sekali. Siap Pak Basnang. Siap Pak Basnang. Jadi jangan ke depan cuma digagas, ke depan direalisasikan. Insyaallah ya. Masuk. Ya. Dan penanggung jawabnya nanti Pak Basnang. Siap. Kalau memang itu diamanahi siap laksanakan. Ya. Masuk itu. Saya setuju sekali itu Bapak Basnang ya. Ya, oke. Penting ya. Ini tidak hanya di Unusa didengarkan oleh Pak Kiai. Ketua LP Ma'arif NU, dan sudah ini di ACC, insya Allah bisa di tahun 2021, di tahun ajaran nanti penamatan yang akan datang itu, kalau memang perkenan Pak Kiai, insya Allah kita coba gagas itu. Terakhir, Pak. Mohon dipersingkat Pak Basnang. Ya, oke. Bapak Ibu sekalian, ini karena masih ada, sekedar saya menjelaskan, ini poin kelima, ini tidak ada yang membahas. Bagaimana hasil MONEF supervisi antara guru PAI dan umum. Saya hanya sekedar menyampaikan bahwa kenapa muncul UIN dari IAIN, lalu kemudian ditransformasi menjadi UIN, malah Stein Malang itu menjadi UIN Malang. Itu kenapa? Karena sebenarnya itu Kementerian Agama pada masa-masa awal tidak mau ada dikotomi. Tidak mau ada dikotomi ilmu umum, ada ilmu agama.
Nah, sebenarnya penting ke depannya untuk madrasah-madrasah ma'arif, utamanya termasuk sekolah ma'arif, biar tidak ada dikotomi, sehingga guru umum itu setiap menjelaskan mata pelajaran umumnya itu sedikit-sedikit mengutip ayat. Karena memang sebenarnya asal muasal transformasi IAIN menjadi UIN itu dalam rangka menghilangkan dikotomi. Bahwa ketika guru biologi membahas tentang proses pembuahan, maka kira-kira ayatnya di mana. Jadi lalu kemudian kelihatan bahwa sebenarnya ilmu-ilmu yang berkembang hari ini itu sebenarnya kan buah dari masa keemasan Islam pada tahun 750 hingga 1252. Nah, ini sehingga ke depannya semoga madrasah dan sekolah ma'arif bisa mencoba tidak mendikotomikan bahwa kalau ia guru PAI hanya mengajar tok saja PAI, tapi kemudian tidak menyinggung sedikit umum, tapi seharusnya guru-guru umum juga sedikit ada ayatisasi atau hadisisasi dan seterusnya ketika menjelaskan masalah-masalah pelajaran di depan kelas. Oke, ini waktu masih ada sedikit. Ini ada seperti apa tujuan berkesinambungan dalam monitoring dan evaluasi. Ini nanti Bapak Ibu silahkan baca saja. Lalu kemudian ada model-model monitoring dan evaluasinya. Tetapi kita berpegang pada satu model yang kita sepakati ini, yaitu model CPP. Jadi konteks input proses produk. Seperti apa? Ini yang umumnya kita lakukan, mengidentifikasi kebutuhan, seperti apa kondisi terkini, sumber daya yang akan melakukan, seperti apa kebijakan yang dilakukan, dan apa tujuannya. Lalu kemudian nanti inputnya seperti apa, sumber daya yang dimiliki, akses para pihak, mungkin nanti monitoring kita memberikan akses kepada orang tua siswa, bahwa sebenarnya memang hari ini sekolah gratis, pendidikan gratis, tapi kalau ada orang tua yang ingin berkontribusi membantu lembaga pendidikan itu tidak masalah. Tidak masalah karena tidak bisa dihalangi masyarakat yang ingin berkontribusi memajukan dunia pendidikan. Kemudian ini seperti apa metode monitoringnya dan seterusnya. Ini lengkap. Yang terakhir kami share ke Bapak nanti ini ada contoh bagi yang madrasah. Ini ada contoh petunjuk teknis supervisi pembelajaran di madrasah. Ini Pak Imam sebagai kasih. Ini ada contoh-contohnya. Ini hanya sekedar contoh, mungkin instrumen yang Bapak Ibu buat mungkin lebih lengkap dan lebih bagus. Ini hanya contoh instrumen supervisi pelaksanaan pembelajaran di madrasah, nama guru dan seterusnya, apa yang diamati, persepsi dan motivasinya, kompetensi dan rencana kegiatan, lalu kegiatan intinya berkait dengan pembelajarannya, kemudian penerapan strategi pembelajaran yang mendidik, dan seterusnya. Ini ada nanti semua akan di-share ke Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir, ini ada varian-varian orientasi, nanti dibaca. Ini sebenarnya Bapak Ibu sudah jauh lebih berpengalaman, lebih maju ketimbang kami, tapi ini kita hanya berdiskusi, manakala ada yang penting, ya silahkan. Lalu ini ada tugas individu. Jadi ada 2 tugas yang Ibu Bapak lakukan. Pertama, silahkan menyusun rencana monitoringnya, evaluasi dan supervisinya. Ini tugas individu menurut saya sangat penting karena melekat di kewajibannya Ibu sebagai kepala madrasah, sebagai kepala sekolah. Seperti apa menyusun rencana monitoring, evaluasinya, langkah-langkahnya seperti apa, silahkan secara individu. Lalu kemudian buat instrumen. Seperti apa kalimat-kalimatnya, poin 1, poin 2, ketika membuat instrumen monitoring dan evaluasi serta supervisi disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19. Nah, nanti di instrumennya itu, coba Ibu, Bapak memuat bahwa daerah lokasi madrasah itu zona mana? Zona mana? Apa zona hijau dan atau zona kuning? Karena kemarin penjelasannya Pak Menteri bahwa yang dibolehkan untuk melakukan pembelajaran tatap muka dengan syarat-syarat 1,5 meter itu paling tinggi 18 anak
dalam satu kelas kalau memang 36 orang itu di kurang lebih 100 sekian daerah kabupaten kota. Nah, untuk kita nanti dituliskan bahwa madrasahnya ibu, sekolahnya itu berada di daerah mana, apakah zona kuning atau zona hijau. Sementara zona merah belum diperkenankan sama sekali. Kemudian yang terakhir sekali nanti untuk instrumennya nanti ini juga mohon Bapak Ibu tanda tangan, stempel, lalu di-scan. Jadi contoh instrumennya, jadi ada waktu 1 minggu, Ibu mengedarkan instrumen itu kepada gurunya. Jadi tadi itu ada 4 monitoring, evaluasi atau supervisi atau apa namanya. Ibu berikan monef kepada gurunya, lalu kemudian kepada siswanya, kepada orang tua wali, lalu kemudian ada tanda tangannya Ibu, lalu kemudian stempel sekolahnya, lalu di-scan kepada kami. Dikirimkan ke panitia sebagai bukti bahwa seminggu ini Bapak Ibu sudah melakukan monitoring di sekolahnya masing-masing. Saya rasa begitu. Bagi yang zona merah, Pak, yang zona merah seperti Pemalang, ya, zona merah tentu kan tadi Ibu Saida dengan Pak Imam Bukhari itu kan bagi yang zona merah tentu pembelajaran jarak jauh. Tetap harus ada monitoringnya. Cuma tadi ya benar, tetap ada monitoringnya, dituliskan zona merah atau zona apa ya? Kan ada 4 ya. Berarti hanya sifatnya kalau yang daring, Pak ya, yang daring atau di zona merah itu berarti kita pakai konsepnya saja. Iya. Barangkali nanti yang monitor kan bisa kita pakai Google Form. Ya. Berarti kan bagi yang zona merah berarti kan pembelajaran jarak jauh kan. Sementara zona hijau dan zona kuning itu kan tatap muka. Tatap muka, luring. Ya, Pak Dusun, Pak Danang. Ya. Dan kesempatan barangkali boleh sebentar mau menyampaikan unek-unek, Pak. Ya, oke. Pak Wardi, masih ada waktu? Satu, nah ya, terkaitan dengan tadi Bapak. Oke, lanjut aja. Ini dengan Pak siapa ini? Dengan Pak Agus dari SMA NU 1 Gresik. Silakan singkat Pak Agus ya. Ya, Pak Agus. Terkait tadi bagi anak-anak kita, siswa kita yang berprestasi, ada fasilitas untuk bisa diakomodasi untuk diterima di perguruan tinggi. Baik itu UNSA lah, sementara untuk yang cuman barangkali di kesempatan di LP Ma'arif ini mungkin kita ketemu, barangkali ini usulan saja Pak Basnang, ada semacam bentuk kegiatan yang sifatnya ala lomba-lomba yang tingkatnya sampai nasional. Jadi ini sebagai pemacu atau pemicu untuk anak dia prestasi baik di tingkat nasional. Sementara kami di Gresik itu ada kayak kegiatan di PC kami itu mengadakan kegiatan pelajar teladan dan seterusnya. Tapi ini hanya sebatas nyampe di Kabupaten Gresik saja. Provinsi belum dan pusat belum, PBNU di Ma'arif pusat begitu. Nah, barangkali ini ada kesempatan ini mungkin untuk bisa digagas untuk motivasi prestasi non akademis maupun akademis atau keaswadaannya. Itu mungkin hanya usulan saja Pak Basnang. Monggo nanti. Oke, baik. Terima kasih Pak Agus. Saya kira untuk lomba-lomba itu ada olimpiade yang dilakukan oleh Ma'arif, ada Persemanas setiap tahun. Ini sebenarnya tahun ini akan ada, tetapi karena pandemi itu setiap waktu ada lomba-lomba secara nasional yang dilaksanakan oleh Ma'arif. Sejak beliau Pak Ki Arjuna sebagai Ketua Ma'arif itu cukup banyak ajang-ajang untuk mendapatkan bakat minatnya anak-anak, dan itu dilombakan bukan hanya di tingkat kabupaten kota, provinsi, tapi juga secara nasional. Nanti ada pramuka kemarin yang dilaksanakan di Pergamanas, ada Perwimanas, kemudian ada juga ajang olimpiade, Persemanas, Persema. Ya, banyak sekali. Saya rasa begitu. Kemudian terakhir Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang menjadi kepala madrasah, kepala sekolah di bawah pondok pesantren, di kebijakan SKB 4 Menteri itu kan pesantren tidak mengenal zona hijau, merah, jingga dan kuning, tapi terserah masing-masing kebijakannya pondok. Oleh karena itu silahkan mengikuti kebijakannya pondok pesantren, apa kebijakannya pondok, silahkan diikuti. Jangan sampai kemudian berbenturan antara keinginannya satuan pendidikan dengan pondok pesantren. Nah, izin bahwa kami di Kementerian Agama itu mempunyai data seperti apa pondok-pondok pesantren dan satuan-satuan pendidikannya.
Nah, ada informasi bahwa ada sejumlah sekolah satuan pendidikan yang mengikuti Kementerian Dinas Pendidikan, tapi kemudian abai terhadap kebijakan pondok pesantren. Kalau kami, ya Bapak Ibu karena menjadi satuannya pesantren, maka ikut kebijakan di pondok pesantren. Saya rasa begitu. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Kiai Arjuna atas memantau kita semuanya atas gagasan ini. Nanti kalau memang Pak Adib ada nanti hal-hal penting. Pak Wardi, ini ada Pak Adib masih mau? Satu Pak, 1 menit, 2 menit. Ya, silakan. Waktunya udah habis sebenarnya. Ya, Pak Adib, silakan. Silakan, sebentar ya Pak Adib ya. Langsung Pak poinnya aja Pak Adib. Pak menyampaikan kami dari Kementerian Agama, berarti Bapak juga dinas di Kementerian Agama kan. Saya ingin menanyakan, beberapa waktu yang lalu itu kan ada program PSBB, program santri berprestasi itu. Kok sekarang sudah tidak ada lagi? Ini mungkin bisa diusulkan, karena kami kemarin murid-murid kami dulu tuh banyak yang diterima di PTN melalui program santri berprestasi itu. Ada yang di UNER, di UNER Surabaya, di ITS Surabaya, di IPB Bogor, ada juga yang di tempat lain, di UIN banyak. Tapi sekarang sudah tidak ada. Mungkin itu bisa dihidupkan lagi melalui Bapak, saya usulkan mungkin juga desakan dari LP Ma'arif lah barangkali. Karena ini sangat prospektif untuk anak-anak kita. Terima kasih Bapak. Oke, saya jawab singkat bahwa PBSB, program beasiswa santri berprestasi, bukan PSBB ya. PBSB, program beasiswa santri berprestasi tidak pernah berhenti. Tahun ini hanya kita orientasikan ke penguatan tafakufiddin. Ada 6 ma'had ali, kita berikan beasiswa santri kita sebanyak 120 orang. Nah, untuk perguruan tinggi umum, untuk tahun ini karena memang sedikit anggarannya, kalau untuk kedokteran di Ciputat misalnya, itu kan 46 juta per orang. Nah, satu kedokteran di UIN Ciputat itu bisa 4 anak ma'had ali. Makanya kita tahun ini karena sedikit anggaran, maka anggaran PBSB itu kita bawa ke Ma'had Ali. Insya Allah tahun depan pagu indikatif dan definitif yang sudah kami ketahui itu ada untuk program umum kedokteran di UGM, IT dan seterusnya, itu kembali kita akan buka di tahun 2021. Terima kasih Pak, dan demikian dari saya. Semoga berberkah pertemuan kita ini. Insya Allah sedikit banyaknya pertemuan walaupun secara virtual, tapi insya Allah ada keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insya Allah sampai jumpa kita minggu depan pada hari Sabtu. Demikian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Walafuminkum, Allahumma fiqil al-qanitoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basnang, luar biasa. Rangkaian pelatihan kita kali ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan saya kasih apresiasi juga kepada seluruh peserta yang masih bertahan sampai sekarang. Insya Allah yang lulus juga banyak. Ya, mudah-mudahan ini masih Zoom yang pertama. Saya berharap nanti Bapak Ibu betul-betul bisa melaksanakan tugas yang telah diberikan oleh beberapa 3 orang trainer kita. Insya Allah. Dan di Zoom kedua nanti ada review terhadap terhadap tugas yang Bapak Ibu lakukan. Nah, sebentar Bu, ada sebelum masuk ke Pak Kiai Arjuna sebagai closing statement, nanti ada SC yang perlu disampaikan. Monggo. Ya. Saya hanya memberikan attention aja kepada seluruh peserta bahwa karena gini, banyak peserta itu yang gugur karena tidak menjalankan tugasnya. Jadi Bapak Ibu, padahal tugas itu adalah variabel penilaian kita, Bapak Ibu tuh layak lulus apa enggak gitu. Tadi kan saya tambahkan, makanya tadi. Ya, silakan. Jadi kita kan hitungnya itu 36 JPL Bapak Ibu. Jadi tugas Bapak Ibu itu menjadi bagian dari penilaian kita. Jadi mohon ini yang bertahan berapa Pak Wardi? Yang bertahan 98 kira-kira karena ini ada pengurus Bu sekitar 90. Ya mungkin 90. Kami sih berharap 90 ini lulus semua gitu. Amin. Ya, harus lulus Bu. Nah itu. Masya Allah.
Lah iya kan, kalau siapa? Bu Ida, terima kasih. Bisa mengerjakan berkoordinasi dengan wakakurikulumnya, dengan timnya gitu. Jadi jangan sampai nggak lulus, rugi. Baik. Ya, lulus. Siap. Tugasnya mau di-sharing di. Baik. Nanti ada di Google Classroom, nanti saya upload, termasuk juga di grup Bapak Ibu ya. Tinggal dipantau di grup dan di Google Classroom. Nah, setelah Ibu Saida ada satu lagi yang mau disampaikan oleh SC, informasi penting dari Mas Baha. Silakan Mas Baha. Singkat ya Mas Baha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ini untuk pengumuman khususnya bagi para kepala sekolah SMK. Mohon izin, ini ada informasi, ada bantuan dari Kemendikbud. Nama programnya adalah Center of Excellence, di mana program ini nilainya kurang lebih sekitar mulai 2,5 miliar untuk sektor lain. Untuk ekonomi kreatif nilainya itu 3 miliar, untuk pemersinan dan konstruksi nilainya 5,5 miliar per sekolah, untuk hospitality itu 3 miliar, untuk care service itu 3 miliar, dan kerjasama luar negeri itu 1,5 miliar. Nah, ini ada beberapa persyaratan apabila Bapak Ibu itu, Bapak Kepala Sekolah atau Kepala Sekolah memenuhi syarat sebagai berikut, sedikit aja, yaitu memiliki kerjasama dengan instansi di industri dunia kerja, setidaknya ada 2, terus sekolahnya itu minimal B, dan memiliki murid setidak-tidaknya itu adalah 220 orang siswa. Nah, ini apabila memiliki kriteria tersebut, ini kan sedikit aja, ini nanti akan ada dari tim kami akan menghubungi ke Bapak Ibu Kepala Sekolah nantinya dari LP Ma'arif Pusat. Siap, Pak. Yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik, Mas Baha, informasi yang sangat baik buat Bapak Ibu, terutama untuk Kepala SMK ya. Nanti informasi lebih detailnya bisa menghubungi panitia bagi Bapak Ibu yang bisa tertarik ya atau tertarik dengan program atau kegiatan ini. Baik, Bapak Ibu, terakhir dari sedikit, Pak Wardi. Ya, Pak Wardi, sedikit. Ya, silakan Pak. Silakan. Bisa? Silakan Bang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Bapak. Waalaikumsalam. Saya Hamka, salah satu dari SC Steering Committee pada kegiatan ini. Ibu Bapak sekali lagi menegaskan bahwa tugas yang Ibu Bapak nanti akan kerjakan adalah tugas real perencanaan sekolah di awal tahun pelajaran. Oleh karena itu jangan dianggap beban sekolah tugas-tugas ini, karena sebetulnya kami ingin membantu Bapak dan Ibu melaksanakan tugas perencanaan di awal tahun pelajaran, mulai dari perencanaan kurikulum, perencanaan pembelajaran, dan perencanaan evaluasi. Sekali lagi, tugas yang akan Bapak Ibu kerjakan nanti adalah tugas real yang akan ada di sekolah Ibu dan Bapak. Oleh karena itu, tolong libatkan wakil kepala sekolah, guru-guru mata pelajaran untuk ikut melaksanakan tugas yang Bapak Ibu nanti akan kerjakan. Terima kasih Pak Wardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit ada 10 detik Pak. Menyambung Gus Hamka tadi, bahwa tugas dari saya itu nanti sifatnya individual, namun untuk mengerjakannya Bapak Ibu mesti berkolaborasi dengan guru mata pelajaran Bapak Ibu yang Bapak Ibu pimpin gitu. Jadi langsung real menguatkan apa yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Pak Imam. Saya kira sudah cukup ya. Terima kasih kepada seluruh narasumber, pelatih yang sudah meluangkan waktu buat kita semua, dan saya kira banyak hal tadi yang perlu kita resapi bersama dan kita aktualisasikan di sekolah masing-masing. Baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri acara pelatihan ini saya persilahkan kepada Pak Kiai untuk memberikan closing statement sekaligus untuk menutup kegiatan pelatihan di Zoom meeting yang pertama ini. Silakan Pak Kiai, monggo. Monitor Pak Kiai Arjuna. Ya, terima kasih. Ya, silakan Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ucapkan terima kasih kepada para trainer, narasumber untuk
organizing committee. Saya ucapkan selamat juga kepada para peserta yang saya kira ini peserta dengan jumlah bertahan yang terbanyak. Masya Allah. Tepuk tangan ya, luar biasa ini semua. Ya, tepuk tangan boleh. Mantap, mantap. Mantap. Ini karena ada Pak Agus nih, jadi saya melihat saya mengikuti ini dari awal sampai akhir dan saya melihat partisipasi tetap tidak berkurang. Artinya ini bertahan bagus sekali. Ya sekali lagi ini karena ada Pak Agus. Ya Pak Agus. Pak Agus dari SMA Nusa Gresik. Ya betul Pak Agus. SMA Nusa Gresik ini bapak-bapak, ibu-ibu yang belum tahu, ini termasuk SMA yang di papan atas gitu. Dan saya sangat salut bahwa meskipun papan atas yang mestinya ini mengajari kita semua, masih ikut juga pelatihan yang harusnya melatih kita semua, masih ikut pelatihan juga. Karenanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang tadi saya sampaikan, salah satu prasyarat untuk kita bisa bertahan di era 4.0 ini adalah soal linkages, soal networking, jaringan. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu sudah kita sama-sama di ruangan ini, bapak-bapak, ibu tahu ada SMA papan atas, SMA NU 1 Gresik yang biasa disebut sebagai SMA Nusa. Nanti bapak, ibu-ibu sekalian bisa belajar dari Pak Agus, dan Pak Agus saya kira akan berbagi dengan kita semua. Saya juga ikuti dengan cermat tadi usulan-usulan yang ada. Insya Allah nanti ada yang sudah direalisasikan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Pusat, ada yang lagi dirintis karena ada pandemi ini kemudian agak terhenti. Jadi yang tadi diusulkan oleh Pak Agus juga soal siswa-siswa berprestasi, kita ada, selain ada Olimpiade Aswaja juga ada Olimpiade Sains. Jadi kita melihat di bawah itu ada MI kita yang menjuarai Olimpiade Sains untuk tingkat SD di kabupaten. Kemudian karena juaranya kok dari kita, dari MI Ma'arif, lalu dibatalkan juaranya, dialihkan ke yang nomor 2 yang SD negeri, karena yang melaksanakan adalah Dinas Pendidikan. Saya tentu saja saya protes keras tentang ini. Ini artinya sejak awal mereka tidak mengira bahwa ada MI yang bisa mengungguli SD. Jadi karena itu diperbolehkan ikut, malah diundang untuk ikut dengan anggapan ya paling-paling MI kalah ini. Ternyata juara. Ini artinya apa? Artinya sekolah dan madrasah kita jangan dianggap enteng, jangan dianggap remeh. Kita sudah. Halo. Assalamualaikum Pak Kiai. Halo. Assalamualaikum. Ya. Nah, tadi selain selain kredo kita, yel kita, mandiri, afirmatif, nirlaba, transformasi, dan profesional. Nah, kita ini seperti yang tadi saya sampaikan bahwa kegiatan ini adalah kegiatan yang pioneering, pelopor dari perguruan swasta yang lain. Jadi selain mantap, Ma'arif itu juga selalu serius di dalam melaksanakan segala sesuatu. Kemudian yang kedua adalah efektif dan efisien, kemudian dinamis, amanah, dan kita pelopor. Disingkat sedap. Jadi mantap, sedap. Gitu. Sedap. Nah, inilah yang kita akan terus kita kembangkan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Mudah-mudahan ke depan ini Ma'arif benar-benar bisa senantiasa berada di depan. Saya seringkali saya mengatakan, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kepala sekolah, jangan hanya bangga dengan keberhasilan bisa menjawab tantangan zaman. Raih adalah bagaimana sekolah-sekolah madrasah Ma'arif mampu memberikan tantangan kepada zaman. Bukan sekedar menjawab tantangan zaman. Kalau menjawab tantangan zaman, kita selalu ketinggalan. Zaman sudah menjawab, memberikan tantangan, kita baru mencari jawabannya. Nah, tapi kalau kita memberikan tantangan kepada zaman, kita selalu berada di depan.
Nah, Ma'arif ini sudah selalu berada di depan sekarang ini, kayak Perwimanas, Pergamanas, Porsemanas, itu belum ada satupun lembaga-lembaga pendidikan yang lain yang mengadakan. Jadi kita ini pelopor di situ, termasuk Olimpiade Aswaja. Kenapa Olimpiade Sains? Kenapa kita lakukan itu semua? Karena sekali lagi bahwa kita harus menumpukan pada kemampuan sendiri, jangan berada yang lain. Misalnya untuk perkemahan, kalau kita mengandalkan kemah yang diadakan oleh kuartir-kuartir, maka sekolah Madrasah Ma'arif tidak akan pernah dapat kesempatan untuk itu. Tapi dengan kita mengadakan sendiri, maka seluruh sekolah Madrasah Ma'arif bisa memperoleh kesempatan yang sama. Karena itu manfaatkanlah ini dengan sebaik-baiknya. Kayak halnya tadi yang saya sebut, Olimpiade Sains. Jadi sekolah dan Madrasah Ma'arif pasti akan selalu harus kalah. Karena itu kita adakan sendiri. Dan semua dilakukan secara mandiri. Kita tidak mengharapkan, kalau ada yang mau kerjasama, silahkan. Mau mensupport, silahkan. Tapi kita tidak pernah minta bantuan kemanapun. Kita biayai sendiri. Dan sekali lagi, kalau ada yang mau mensupport, silahkan. Kita tidak pernah minta bantuan. Kita selalu mengajak kerjasama pihak lain. Sebab kalau bantuan itu kita tangannya di bawah. Yang bantu tangannya di atas. Sementara Nabi mengatakan tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Kalau kerjasama maka tangan kita sejajar. Sejajar. Jadi ini pengalaman kiai yang menerima amplop dari pengundang itu sejajar. Jadi ini kita bawa ke Ma'arif. Jadi jangan sekali-kali kita mengatakan kita minta bantuan. Seperti yang tadi sudah Dr. Rumtini sampaikan di di awal tadi, bahwa ada organisasi yang independen, ada interdependent, maka kita usahakan kita tidak menjadi yang dependent. Setidaknya kita independen, syukur kalau bisa interdependent. Saya kira ini saja Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Ini saya saking semangatnya ini. Jadi kumpul ketemu dengan Bapak-bapak. Saya terinspirasi karena ada Pak Agus ini, saya jadi mantap ya. Sedap. Jadi nanti kapan-kapan mungkin Bapak-bapak, Ibu-ibu, kepala SMA, kepala SMK, kepala MA, kita adakan acara sendiri, kita dengarkan dari Pak Agus. Mantap Pak. Jadi Pak Agus sudah pernah berharap itu Pak Arifin Junedi, berharap itu Pak Yai. Gimana? Berharap seperti itu. Ya, oke, nanti kapan kita adakan. Yang penting ini kalau 98 peserta ini nanti di sesi kedua masih lengkap, maka studi banding ke sana. Ya, boleh. Gresik. Studi banding karena masa pandemi, maka studi bandingnya melalui Zoom. Virtual gitu. Diadakan oleh Pak Agus. Diadakan oleh Pak Agus. Insyaallah. Jadi karena memang SMA Nusa ini sudah sangat maju dan seperti saya tadi sebut berada di papan atas dari ya. Kemudian juga ada banyak sekali yang lain, ada SMK NU 01 Kebumen, ada yang dari Kebumen nggak ini? Itu juga di papan atas. SMK NU Kudus ya. Ya, SMK NU Barat Kudus yang kemarin juara internasional ya untuk perancangan SMK NU 01 Wates itu juara 1 untuk lomba TSM, dulu TSM Astra ya, internasional. Astra. Jadi sekolah kita sudah sangat maju. Nanti suatu saat nanti kalau ini sudah selesai, Pak Agus ini nanti membina kita dalam Pak Yai, teman-teman. Kita undang yang sekolah-sekolah maju itu. Ayo Pak Agus, maju bersama. Pak Ketua usul, ya. Untuk sesi yang kedua itu ada kunjungan virtual ke SMA. Oh silahkan, nanti Pak Agus bawa siapkan presentasinya nanti Pak Agus. Filmnya yang dulu pernah di setel. Ya, kunjungan virtual Pak Agus. Ya. Oke, insyaallah. Nanti saya juga akan minta saya akan minta kepada SMK Profil. Profil ya. Ya, nanti saya ingin yang angkatan 1, 2, 3 juga ikut juga supaya bisa belajar bersama kita.
Saya kira demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, saya ucapkan selamat. Ini peserta dengan jumlah yang terbaik selama ini, dan saya nanti sesi kedua terima juga kasih. tetap terima kasih Pak Alif. Ya, sampai ketemu Sabtu yang akan datang untuk sesi kedua. Marilah latihan PJJ untuk kepala SMA, SMK, Madrasah Aliyah Angkatan 4. Sesi yang pertama ini kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Dengan demikian secara resmi pelatihan PJJ untuk kepala SMA, SMK Aliyah Angkatan keempat sesi 1 ini saya nyatakan secara resmi ditutup. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arif, mantap. Sedap. Terima kasih Pak Kiai atas motivasinya. Sekaligus juga ada PR-nya buat Pak Agus untuk di Zoom kedua nanti. Mohon Pak Agus menyiapkan slide tentang terkait dengan SMK Nusa 1 Gresik, biar teman-teman juga bisa melihat dan melakukan kunjungan virtual. Nanti ada baik, bersama di angkatan kedua. Luar biasa pelatihan kita, dapat apresiasi dari Pak Kiai, bukan hanya pelatihnya tapi juga pesertanya luar biasa. Dan mudah-mudahan ini nanti bisa dilanjutkan di Zoom kedua nanti. Baik, terima kasih dari kami. Jika ada yang kurang berkenan, baik di grup maupun di Zoom meeting ini, dari kami panitia, terutama dari panitia OSI ya, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Dari kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum. Foto bersama Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Foto virtual Bapak. Bersama Pak, virtual. Bersama. Bapak Ibu jika ingin silaturahim saling menyapa, ada waktu sekitar 5 menit. Nah, setelah 5 menit nanti kami tutup karena kami harus melakukan evaluasi terhadap proses pelatihan kali ini. Monggo, silakan kalau ingin menyapa. Pak Wardi foto bersama. Foto bersama dulu. Foto bersama, silakan. Mohon Pak Izudin sama Pak Jamal untuk foto bersama, dan Bapak Ibu silakan menyalakan seluruh videonya. Videonya dinyalakan. Dengan senyum. Mari. Mantap. Mantap. Mari. Mantap. Mantap. Siap. 1, 2. Yang sedap cuma Pak Ogi. 1, 2, 3. Mantap. 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 Udah ya, mantap ya. Mantap. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Iya, silakan kalau mau pada saling kalau menyapa. Ingin menyapa Pak Kiai, kan ketemu Pak Kiai ini kan jarang-jarang ya. Silakan Bapak Ibu kalau mau ketemu Pak Kiai, menyapa Pak Kiai. Pak Kiai jadi artis. Ya susah Pak, nemui Pak Kiai itu termasuk susah. Saya itu susah. Susah ini karena ada pandemi loh Pak, Ibu. Ya. Nggak ada pandemi ya gampang aja. Bu Siska ini dari mana Bu Siska? Dari Gresik Bapak. Gresik juga? Dari SMA Raden Fatah. Raden Fatah ya. Nama panjangnya siapa Bu Siska? Berarti yang perempuan. Monggo Bu Siska. Bu Siska? Ya kendala di ini di audionya. Yang penting nama panjangnya bukan Siska Mling kan ya? Iya, Siska Mling itu. Siska Purnamasari. Ini kayaknya kakak adik dengan Ita Purnamasari ya? Iya. 11-12 Bapak. 11-12, jauh sekali. Ini Pak Arifin namanya sama dengan saya ini, dari mana Pak Arifin? Buka aja semua mic-nya, jangan di saja. Pak Mukhtar Nurhalim dari mana? Arifin Pak Deden, Pak Deden dari mana Pak Deden Sukendar? Kayaknya kalau dari namanya ini orang Jawa Barat ini. Saya dari Sukabumi Pak Kiai. Sukabumi ya. Kenapa Sukabumi? Oh ya betul.
Kenapa suka bumi? Suka di rumah Pak Kiai. Oh, suka di rumah ya. Tapi asal ada, jangan apa suka bumi balik papan gitu loh. Pak Subhan dari mana Pak Subhan? Pak Subhan dari mana? Monitor? Dari mana? Ya, ini ada juga Pak Dede, ini dari Jawa Barat juga ya Pak Dede. Dede Sutian. Dari mana Pak Dede? Pak Bambang. Pak Jamal dari mana? Pak Dede masih di mute. Iya. Saya maaf dari Depok Pak Kiai, Jawa Barat. Depok. Iya, Depok kan Jawa Barat juga. Iya. Betul Kiai. Dari apa mana? Dari SMK Islam Arido. Depoknya mana? Arido, ya. Ini Arido ini sudah sering peserta ini ke nasional kita. Insyaallah. Arido tetangga saya, Pak. Tetangga ya. Kalau Pak Lutfi dari mana Pak Lutfi? Dari Bangil. Oh Bangil. Bangil apa Bangil? Bangil Pasuruan. Bangil apa Bangil? Bangil. Bangil. Pasuruan. Ini Pak Rusmana dari mana Pak Rusmana? Bangil. Mbak. Bu Nunung dari mana kalau Bu Nunung? Bu Nunung? Monitor Bu Nunung? Kalau Pak Adib, Pati ya Pak Adib ya. Pati Bapak, ya. Nasi gandulnya mana nasi gandulnya? Nasi gandul Bapak. Kalau Pak Jainul Umam? Pak Jainul Lampung Tengah. Lampung Tengah mana? Lampung Tengah. Oh Lampung Tengah, Lampung Tengah. Ya, Pak Agus. Lokasi muktamar Pak Kiai. Pak Agus Samsudin enggak saya tanya. Pak Suyatno dari mana Pak Suyatno? Monitor. Dari Depok Pak Kiai, dari Alhamdulillah Depok. Oh, alhamdulillah. Tangga saya juga itu Pak Kiai, Depok. Oh iya. Tanggaan. Saya dulu pernah jadi sekretaris Yayasan Alhamidiyah. Oh, alhamdulillah. Itu ketuanya Dr. Fahmi Saifuddin. Ya, betul. Beliau saya sekretarisnya dulu. Oh, alhamdulillah. Udah lama sekali tapi itu udah tahun berapa itu? Udah 30 tahun yang lalu.